Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu qawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yafutu hadha bil katsiri min ihtimamika wa ishtighalika bid dunya mutaghafila wa hadithi dunya thumma lagwi wa lagat wa kadha bi it'abil jawarihi wa amtila wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dhikruka qabla al-ghurubi musabbihan mustaqbila wa ibadatun bainal isya'i wa maghribin tarkun kalaman ba'da dhalika ghafila. Ini 4 bait berikutnya dari bab kemarin adabun naum sudah kita bahas ya. Adab-adab tidur, kemudian bangun tidur apa saja yang dilakukan sudah kita bahas, yakni dianjurkan bisa sholat malam meskipun 2 rakaat ya. Kemudian memperbanyak amalan istighfar ya, dan sebagainya, zikir ya, sebelum subuh ya, bangun itu. Nah kemudian di paragraf atau di bait ini musannif mengatakan wa yafutu hadza, dan akan terlewat ini, yakni orang tidak bisa bangun malam zikir dan sebagainya. Kenapa sebabnya? Kata beliau bil katsiri min ihtimamika wastighalika bid dunya mutaghafila, dikarenakan banyak kita itu punya ihtimam, perhatian, himmah dan kesibukan terhadap perkara dunia, dan itu kita lakukan dengan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sulit beribadah? Karena kata musannif di sini perhatiannya banyak kepada perkara dunia, kesibukannya di situ. Namanya tidak punya perhatian itu ya sulit. Anak-anak misalnya ya, siang-siang itu pada ngantuk belajar, males, disuruh baca tidak mau, tapi begitu lonceng istirahat semangat lagi, ngambil bola, main bola di lapangan padahal hari panas, sempat-sempatnya main itu. Kenapa demikian? Karena perhatiannya ke situ. Apalagi diajari matematik siang-siang, sudah rasanya tidak ada daya itu, mereka itu kelihatan lesu gitu. Tapi begitu main bola bisa semangat. Kenapa? Perhatian. Kita juga begitu. Kalau memang tidak ada perhatian terhadap agama ini, terhadap akhirat kita, ya berat. Duduk sebentar itu berat sekali di majelis. Duduk sebentar berzikir rasa berat. Tapi kalau itu kita perhatian, lawas gitu, tidak apa-apa. Senangnya mau unjun, seharian mau unjun kayak gini aja, duduk aja. Lempar dong, tahan aja, tahan. Jadi kuncinya di perhatian, ihtimam. Untuk ini apa yang perlu dilakukan? Ya fikirkan, coba banyak merenung. Tafakkuru sa'ah khairum min qiyami lailatin. Dalam sebuah asar begitu, berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 malam. Di ihya malah lebih banyak lagi, bertahun-tahun. Nah, mikirkan apa? Merenung, itu yang penting, merenung. Kita ini sudah berapa usia, amal kita seberapa, kalau Allah panggil kira-kira kita ini sudah siap atau belum bekal kita. Fikirkan itu. Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, cukuplah kematian itu sebagai wa'id, sebagai penasihat wahai Umar. Itu beliau tulis di cincin beliau itu. Jadi ingat terus beliau. Jadi pertama yang bikin susah itu ketika perhatian terhadap dunia serta melalaikan akhirat. Kemudian yang kedua adalah wahaditsu dunya. Haditsu dunya tsumma lagwin walagat. Pembicaraan persoalan dunia, kemudian pembicaraan yang lagwin, apa sia-sia, tidak ada gunanya, walagat ya, dan suka ngobrol rame-rame, ngerumpi. Itu yang kedua yang bikin ya sulit untuk taat kepada Allah Ta'ala, terutama di malam hari ya, di tengah malam. Kemudian yang ketiga, wa kadza bi itba'il jawarihi wamtila. Begitu juga dengan itba'il jawarih,
fil a'mali fin nahar maksudnya, membuat capek badan kerja di siang hari. Kalau dasar keuyuhan memang dasar azan gitu, kadang-kadang mendengar uyuh banar lah, langsung tidur kayak tidurnya orang mati. Tapi ini kalau memang karena keuyuhan bekerja cari nafkah, insya Allah bagus saja. Ya, pernah kita bahas di bagian-bagian awal, ya orang ketika bekerja menunaikan kewajiban itu amal soleh, amal soleh. Kalau capek, ya Allah ampuni dosa-dosanya, asal pekerjaannya halal dan dia gunakan untuk menjaga diri dari meminta-minta supaya tidak minta ngerepotin orang, dan juga untuk memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya. Tapi kalau duitnya banyak aja sudah, ya, tidak usah bekerja itu sudah Allah cukupin, ya. Ada kan orang begitu, banyak aja sudah duit. Maka kalau dia masih juga menyibukkan diri dengan bekerja sehingga kemudian amal ibadahnya berkurang, ngaji kada sawat lagi, maka ini ya sebuah kekurangan. Allah kasih posisi yang tinggi, dia mau turun. Kalau di Al-Hikam begitu, Allah kasih posisi yang sebetulnya makom dia itu tidak usah bekerja karena sudah banyak aja, Allah kasih kecukupan, tapi masih mau turun di makom asbab, ya tidak cocok. Sebaliknya orang yang memang dia itu Allah berikan, kalau di hikam itu makom asbab, yakni memang untuk dapat rezeki dia Allah beri pekerjaan, maka ya tidak usah mikir, tidak usah kerja. Itu disebut apa? Syahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Inginnya ibadah terus tidak mau begawi, padahal Allah berikan kondisi dia itu untuk dapat rezeki bagi dirinya dan keluarganya harus bekerja. Walaupun inginnya beribadah terus, itu syahwat, sebetulnya syahwat tersembunyi. Nah, bagi orang yang memang sudah tidak perlu bekerja lagi, ya sudahlah, cari yang lebih utama daripada bekerja, yakni apa? Beramal, belajar, berdakwah dan sebagainya. Ini sebab ketiga, bikin capek badan. Jadi pertama itu perhatiannya terhadap dunia besar sekali hingga lupa akhirat. Yang kedua, banyak bepandir yang gak ada kekaruan. Yang ketiga, melelahkan diri dalam urusan duniawi. Yang keempat adalah banyakan makan, ya, wamtila, dan kekenyangan, iksarul akal, banyak makan. Nyata nyaman kalau perut kenyang, guring, ya, apalagi kenyangan sudah boksek kata orang Jawa, itu bubuk langsung tidur. Sehingga kalau kebanyakan makan memang begitu. Ini 4 hal yang bikin sulit untuk beribadah. Jangankan ibadah sholat malam dan sebagainya, ibadah yang lain juga mungkin sulit, bawaannya malas. Kemudian musannif katakan wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qablal ghurubi, dan yang menolong engkau untuk bisa beribadah malam itu, ya, bisa semangat beribadah itu adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ini kalau bisa diamalkan ya batal-batal, bagus wudu. Ulama-ulama dahulu itu mereka bukan hanya mau sholat wudu itu. Imam As-Sarakhsi misalnya yang digelari Syamsul A'immah. Syamsul A'immah itu mataharinya para imam. Beliau pernah sakit perut di satu malam, tapi beliau mau nulis kitab, maka beliau berwudu itu. Bisa 20 kali berwudu, batal wudu lagi. Saking perhatiannya beliau tidak mau menghadapi ilmu itu dalam keadaan tidak berwudu. Ini bagus ya, bagi orang yang kada pengantutan mungkin nyaman aja. Sedikit-sedikit pengantutan, makin banyak wudunya makin bagus, insya Allah begitu. Asal airnya juga ada, air seorangan. Kalau air wakaf ya bagusnya wudu pun tidak usah banyak-banyak, basuh satu kali aja sudah, kalau itu air wakafnya orang. Kemudian wa dzikruka qoblal ghurub, yang kedua engkau apa? Mengingat Allah sebelum matahari terbenam. Jadi ada amalan pagi dan sore sebelum matahari terbenam, musabbiham mustaqbila, yang mencakup apa? Musabbihan, dengan bertasbih
Mustaqbilah dengan menghadap kiblat ya. Jadi tasbihnya apa? Ya baca subhanallah bisa. Subhanallah bagus. Subhanallah itu zikir untuk memanggil rizki sebetulnya. Makanya di pagi hari ya itu ada apa? Baca subhanallah wa bihamdi apa? Subhanallahil azim astaghfirullah, ada gitu ya. Baca 100 kali. Atau zikir yang lain yang itu diajarkan Nabi kepada istri beliau. Istri beliau itu setelah sholat itu lama sekali berzikir. Kata Nabi, mau ku ganti dengan zikir yang pendek tapi itu setara dengan apa yang kau baca selama itu tadi. Yakni beliau katakan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bagus itu. Subhanallah wa bihamdih juga. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdih dan dengan apa? Segala puji baginya. Jadi ini bentuk tasbih yang makhluk-makhluk itu kan bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam Al-Qur'an telah bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah. Amalan para malaikat bertasbih. Jadi subhanallah wa bihamdi. Kemudian adada khalqih, sejumlah makhluk engkau. Ini tasbih tapi kayak ma'akali. Berapa banyaknya tasbih? Sejumlah makhluk engkau. Wa ridha nafsih, dan sesuai dengan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyih, dan seberat arasy-Nya Allah. Wa midada kalimati, dan sejumlah tinta kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan itu subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Jadi kita bertasbih ini sejumlah makhluknya Allah taala dan seterusnya itu tadi. Di kitab Salalimul Fudhala itu dikatakan beberapa zikir misalnya ya. Misalnya di sini ada dari Syuhrawardi ya, subhanallah al-aliyyil azim, subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah may yudhiba bil laili wa ya'ti bin nahar, dan seterusnya. Ini intinya banyaki baca tasbih. Di dalam Al-Qur'an kan begitu, wasabbihu bukratan wa asyiyya, bertasbihlah kepada Allah baik pagi dan petang. Termasuk doa-doa yang lain lah, yakni ini doa pagi dan sore itu ya, tasbih juga. Misalnya baca doa minta kesehatan yang diajarkan Rasul kepada sahabat Abi Bakrah. Abi Bakrah ini beliau baca ini doa ini. Kemudian anaknya nanya, itu doa apa? Yakni baca ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa ant. Ini doa diajarkan Rasul kepada Abu Bakrah. Ketika anaknya nanya, ya beritahu ini doanya dari Rasul. Pagi 3 kali, sore 3 kali baca. Artinya apa itu? Itu minta Allahumma afini fi badani, ya Allah berikan kesehatan badanku ini. Jadi minta kesehatan. Rasul ngajari kita itu minta kesehatan. Meskipun kadang sakit itu juga baik bagi seorang muslim. Ya, ketika dia bisa ridha dengan sakitnya, sakit itu bisa meninggikan derajat. Tapi mintalah kesehatan badan. Sakit itu ngalih benar, diajak ibadah juga kadang badan ini kalau sakit tidak enak. Kemudian minta apa? Afini fi basori, minta kesehatan keafiatan mata. Yang ketiga minta kesehatan pendengaran. Dan afiyah itu lebih sekedar dari sehat. Namanya afiyah, minta keafiatan itu Allah jaga dari kekeliruan. Kalau Allah afiyah pada badan, Allah jadikan badan ini tidak mau dia jatuh dalam kesalahan. Mata, pendengaran tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Minta penjagaan itu, bukan sekedar sehat. Kemudian la ilaha illa anta, baca itu, tidak ada Tuhan selain engkau. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allahumma inni a'udzubika, insyaallah hafal. Tinggal min,
min itu dari, al-kufr kekufuran, wal faqr dan kefakiran, ingkar kepada Allah. Yang kedua dari fakir. Fakir itu apa? Ya kita punya keperluan, untuk menutupi keperluannya tidak ada. Fakir. Tidak sampai separuh kalau dalam mazhab Syafi'i. Kita perlu sebulan misalnya 10 juta, yang kita dapat cuma 2 juta, maka itu fakir. Fakir. Kalau dapatnya, kita perlunya 10, dapatnya 7 atau 8, itu masuk kategori miskin. Ya. Itu minta kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allahumma rahmataka arju, ya Allah kasih sayang Engkau yang aku dambakan, aku ingin kasih sayang Engkau. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan Engkau serahkan urusanku ini, persoalanku itu jangan Engkau serahkan kepada diriku sendiri tanpa Engkau bantu, walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaguslah semua urusanku. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah ini doa bagus, baca pagi dan sore. Sebetulnya ya banyak hadis, banyak riwayat tentang doa itu. Ada yang khusus tadi doa pagi dan sore. Silakan dibaca di banyak buku-buku itu kan ada. Kitab risalah amaliyahnya. Siapa yang nulis, orang Barabe itu? Kusyairi Hamzah. Pernah ketemu beberapa kali. Ada banyak amalan. Atau kitab Al-Azkar An-Nawawi, banyak riwayat, banyak hadis itu. Jadi yang bisa membantu itu insya Allah membantu. Allah beri kemudahan. Pertama banyak wudu, kemudian memperbaharui wudu ya, kemudian mengingat Allah, zikir sebelum maghrib ya. Kemudian wa ibadatun bainal isya'i wa maghribin, ibadah, keamalan antara isya dan maghrib. Jadi setelah maghrib ini sampai isya ya banyak beramalan, entah itu baca Al-Quran, berzikir, atau belajar. Kalau kami dulu antara maghrib isya itu ya belajar ngaji tiap hari. Jadi ini waktu yang sebetulnya kan nunggu waktu isya itu ndak lama ya, paling sekitar sejam ya. Setengah jam ya. Kalau kita biasa mengisi pengajian ba'da maghrib sampai isya itu rata-rata 40 menit sudah. 40 menit ya, kalau ada wiridnya terpanjang ya paling 30 menit. Niatkan i'tikaf misalnya bagi yang di masjid misalnya, atau belajar ngaji. Kita bahari di kampung itu ndak banyak ini, ndak ada madrasah, tapi di musola itu ada gurunya yang ngajari ngaji, tapi banyak anak-anak memang ya. Mulai membaca Al-Quran ya, pakai metodenya metode bahari, pakai apa, Al-Baghdadi namanya ya. Turutan kata orang Jawa, ada bukunya turutan, mulai alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u ya, sampai terus. Itu ndak ada ngaji khususnya setelah maghrib sampai isya itu. Paling kalau bulan puasa ya, karena waktunya mepet biasanya diganti pagi. Kebiasaan bagus di masyarakat. Yang sekarang ini juga sudah hilang. Hilang itu, di kampung hilang. Padahal itu waktu yang bagus. Kita ngajari anak-anak setelah maghrib isya itu. Ini ibadah ya, ibadah antara maghrib isya insya Allah memberi pengaruh positif ya, untuk bisa membantu kita berbuat beribadah di ujung malam. Wa maghribin tadi, bainal isya wa maghribin. Kemudian tarkun kalaman ba'da zalika ghafila, meninggalkan perkataan, yakni setelah sholat isya itu. Yang apa? Yang ghafila, dalam keadaan lupa, lalai kepada Allah. Sehingga memang afdolnya setelah isya itu tidur. Afdolnya begitu. Kalau tidak ada gawian. Jadi nyaman bangun ujung malam itu nyaman. Ya, bangun jam, kalau kita tidak bisa ya paling sebelum subuh itulah, jam 4 misalnya bangun, bisa aja sholat 2 rakaat ya. Kalau tengah malam agak berat mungkin ya, sekaligus bangun subuh.
Kalau tidurnya setelah Isya, ya insya Allah nyaman bangunnya itu. Tapi kalau tidurnya jam 2 misalnya, ya gimana coba pikirkan, jam 2 itu ibarat kita tidur itu kan kadang tidak langsung tidur. Ibarat pesawat itu ada mau landing dulu. Nah ini mau landing, mau apa? Take off apa caranya itu. Baru mau tidur sudah harus bangun. Ya memang tidak bisa, sulit. Ini adabnya gitu. Nggak usah banyak bepandir setelah Isya tidur, kecuali kalau memang ada pembicaraan yang lebih baik ya ini misalnya ngaji kah apa bisa itu tidak termasuk yang dimakruhkan, meskipun nanti efeknya ya kadang jadi agak sulit bangun malam ya, kalau guringnya lewat tengah malam ya memang sulit ya. Ini beberapa hal ya, 4 hal yang membuat sulit untuk bangun malam dan 4 hal yang membuat mudah, yakni apa? Memperbaharui wudu, kemudian zikir sebelum petang, kemudian ibadah antara maghrib dan isya, dan kemudian tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan yang lalai ya, setelah isya itu.